Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya minta saudara yang belum untuk subscribe ya, untuk makin memperkembangkan YouTube ini. Juga saudara yang sudah subscribe atau belum, untuk jangan lupa klik itu like-nya, klik itu notifikasinya, dan share kepada sebanyak orang, teman-teman saudara, supaya mereka mendapatkan pelajaran seperti saudara sudah mendapatkannya. Dan kalau saudara merasa tertarik untuk mendukung pelayanan ini, supaya ada perkembangan lebih lanjut, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui akun bank yang sudah tertulis di depan. Atau saudara bisa mengirimkan seperti ini. Ada kiriman dari saudara di Gorontalo ya, untuk memperjelas suara. Terima kasih untuk kirimannya, untuk hadiahnya ini. Ini menolong untuk makin memperjelas. Ini diberikan melalui Romo Michael Roring di Manado. Oke, terima kasih. Baik. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara David Tobing. Ya. Pertanyaannya, Shalom Romo, Shalom kembali. Ini sebenarnya sudah dikirimkan tahun lalu, tapi saya sibuk dan banyak sekali hal-hal sehingga saya belum sempat menjawab. Apakah sebelum Paulus bertobat dan masih menjadi muridnya Gamaliel, sudah pernah bertemu dengan Yesus? Mengingat gelar rabi dalam konteks perjanjian baru hanya dimiliki Yesus dan Paulus. Enggak sih, banyak yang bergelar rabi juga, banyak rabi-rabi yang lain kan. Semua anggota Sanhedrin, yaitu Majelis Ulama Agama Yahudi zaman itu mereka adalah rabi. Dan banyak sinagoga, dan sinagoga itu dipimpin oleh seorang rabi. Jadi bukan Paulus dan Yesus. Yesus mungkin malah secara formal bukan rabi, karena dia bukan pemimpin sinagoga gitu ya. Hanya orang menghormati dia dengan sebutan rabi karena dia mengajar. Padahal biasanya yang mengajar itu adalah seorang rabi. Coba kita baca Matius pasal yang ke-23, ayatnya yang baca ayat yang ke-6. Ini berbicara tentang para ahli Taurat waktu itu. Ayat 23 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Rabi yang sesungguhnya, ya pengajar yang sesungguhnya cuma satu, yaitu Mesias. Tapi orang-orang ini, para pemimpin agama Yahudi, dikritik oleh Yesus. Mereka, jadi banyak orang kan, suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi yang dipanggil rabi itu banyak, bukan hanya satu orang, bukan hanya Yesus atau Paulus saja ya. Nah, selanjutnya pertanyaan saudara adalah, mengingat gelar rabi dalam konteks perjanjian baru hanya dimiliki Yesus dan Paulus. Enggak, ternyata mereka yang lain juga menyebut dirinya rabi. Dan Paulus disebut rabi karena dia adalah anggota dari Sanhedrin, anggota dari Majelis Agama Yahudi waktu itu, sehingga dia diperintahkan mendapat izin dari para anggota Majelis Agama untuk melakukan penganiayaan terhadap Stefanus, ya, ikut membunuh Stefanus. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 7. Kita baca ayatnya yang ke 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia.
Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Ya, jadi Saulus ada di situ. Dia tidak mungkin ada di situ kalau tanpa izin dari Sanhedrin. Namanya majelis agama itu adalah Sanhedrin, ya. Maka terus Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sampai berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan perkataan itu meninggallah dia. Terus pasal 8 ayat 1a. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati Ya, dibunuh. jadi Saulus ada di situ. Ya mungkin dia anggota dari Sanhedrin, dan kalau memang dia anggota Sanhedrin, dia mendapat gelarnya sebagai rabi. Tapi rabi itu bukan hanya Saulus dan Yesus saja, banyak yang lain seperti yang telah kita bahas tadi. Selanjutnya pertanyaan saudara adalah, apakah Paulus pernah bertemu Yesus? Atau dia ada dalam rombongan rabi yang berdebat dengan Yesus? Untuk data yang jelas, yang menentukan bahwa memang ya, Saulus adalah pernah bertemu dengan Yesus, kita tidak punya datanya dalam Perjanjian Baru. Tetapi kita mempunyai beberapa indikasi kemungkinan Saul pernah bertemu dengan Yesus, mungkin tidak secara pribadi, atau mungkin pernah mendengar Yesus mengajar, ya, di Yerusalem. Karena pembicaraan masalah Yesus dan karya keselamatannya itu merupakan ajaran yang paling utama di dalam pelayanan Paulus. Dan Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 16, kita baca, Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. beda. Dia mengatakan celaka kalau dia tidak memberitakan Injil. Berarti itu merupakan suatu semangat yang terdalam dan menggebu dalam batinnya untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus ini. Jadi rasul yang besar ini secara konsisten memusatkan usaha-usaha penginjilannya dengan meyakinkan orang bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dari orang Israel itu. Dia juga adalah Tuhan yang telah bangkit dan juru selamat bagi orang-orang non-Yahudi. Jadi keunikan identitas dari Yesus Kristus itu merupakan pusat dari ajaran teologinya Paulus. Tetapi pertanyaannya, apakah Paulus pernah bertemu dengan Yesus secara pribadi pada saat pelayanannya di muka umum selama 3,5 tahun itu? Apakah Saulus yang sebelum menjadi rasul itu pernah mendengar atau melihat Yesus secara pribadi? Meskipun ada tidak begitu ada dokumen yang menentukan, catatan yang menentukan, ya, atau bukti langsung tentang hal itu. Namun ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, yang barangkali Paulus memang pernah bertemu dengan Yesus sebelum penyalibannya. Apa saja itu? Pertama, Paulus tinggal di Yerusalem pada masa kanak-kanaknya. Coba Kisah Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dan dibesarkan di kota ini. Di mana? Di Yerusalem. Jadi waktu kecilnya dia di Yerusalem. Dan juga dia bersama di sana juga ketika terjadi pelemparan batu terhadap Stefanus yang tadi sudah kita baca. Kita baca Kisah Rasul 8 ayat pasal 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Jadi dia di sana pada waktu terjadi pembunuhan Stefanus ini. Juga dinyatakan bahwa di Yerusalem itu Saulus punya keponaan. Kisah Rasul 23 ayat 16.
Akan tetapi, kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, Jadi adanya saudara perempuan Paulus dan ada ponaannya di situ. Itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa Paulus dan keluarganya telah tinggal di kota itu agak lama. Dan juga di samping itu, dari catatan Injil kita tahu bahwa Yesus telah mengunjungi Yerusalem juga. Markus 11 ayat 11. sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Jadi Yesus di Yerusalem, ya, ke bait Allah. Kita baca Yohanes 2 ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Yesus berangkat ke Yerusalem. Pasal 5 ayat 1. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi barangkali sangat mungkin sekali Rasul Paulus telah melihat Yesus, meskipun tidak sedekat para rasul yang lain, atau mendengar dia berbicara pada masa beberapa perjalanan Yesus ke Yerusalem itu. Karena Paulus tinggalnya di Yerusalem. Yang kedua, cintanya Paulus akan hukum Taurat bukan tidak mungkin memberikan padanya suatu motivasi untuk hadir di Yerusalem pada masa Paskah. Karena Paskah itu dilakukan di Yerusalem. Waktu di mana baik dia maupun Yesus barangkali berada di tempat yang sama waktu itu. Mungkin bertemu. Ya. Yang ketiga, sebagai seorang Farisi, Paulus tentu saja mempunyai rasa ketertarikan yang sangat mendalam atas seorang rabi yang pengajarannya sangat populer dan sangat tidak konvensional, bertentangan dengan ajaran para rabi yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada Herodes Agripa, bahwa hal-hal mengenai Yesus itu tidak dilakukan di sudut atau di tempat tersembunyi. Coba kita baca Kisah Rasul 26 ayat 26. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Ya, ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Berarti kalau begitu bukan tidak mungkin Paulus mendengar karena dia sering ke Yerusalem juga. Ya. Tentu saja semua kemungkinan ini betul-betul mengatakan Paulus memang bertemu dengan Yesus. Tidak ada itu. Atau mungkin telah mendengar Yesus secara pribadi sebelum kematiannya di atas salib. Kita tidak dapat mengatakan secara pasti apakah Paulus dan Yesus pernah bertemu. Tapi kemungkinan-kemungkinan itu ada dari apa yang telah kita bahas di atas tadi. Ya. Tentu saja Paulus bertemu dengan Yesus yang bangkit di jalan ke Damaskus. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-3 sampai 5. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara-suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau... Ya, di situ dia bertemu tapi Yesus yang sudah bangkit. Bukan Yesus pada waktu berada di bumi. Wujudnya sudah wujud sinar, ya. Jadi penglihatan Paulus ini bukan semacam penglihatan subjektif. Karena apa? Karena baik Paulus maupun orang-orang yang mengikutinya mendengar suaranya Yesus dan melihat terang itu. Jadi semua lihat, berarti ini bukan ngimpi gitu loh. Bukan halusinasi. Coba kita baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan.
Karena mereka memang mendengar suara itu. Mereka mendengar suara itu. Berarti ini bukan mimpi ya. Terus kita baca Kisah Rasul 22 ayat 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Nah, mereka yang menyertai aku melihat cahaya itu. Jadi tidak mungkin ini mimpi. Atau bersifat subjektif karena orang lain juga melihatnya, ya. Jadi para pengikut Paulus waktu itu melihat semuanya ini. Dan Tuhan Yesus memilih Paulus untuk memberitakan namanya baik ke orang-orang non-Yahudi maupun kepada anak-anak Israel. Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Gitu? Ini alat pilihanku. Yesus berbicara kepada Ananias yang nanti menumpangkan tangan pada Paulus sehingga ada semacam sisik keluar dari matanya sehingga matanya yang buta jadi melihat lagi. Dan Paulus kemudian mengalami penganiayaan yang sangat intens demi Injilnya Kristus. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 14 ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu melihat mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Ternyata mengalami aniaya. Kita baca juga 2 Korintus pasal 11 ayat 25-26. Tiga kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tak tidur. Aku lapar dan tidak dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang merasa tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ya, jadi itulah Paulus. Jadi mengenai yang sudah saya katakan tadi, mengenai apakah dia bertemu secara pribadi atau mendengar secara pribadi, kemungkinan itu ada, tetapi tidak ada bukti yang memastikan bahwa memang dia pernah bertemu. Saudara, topping, saya kira itulah yang dapat saya berikan pada saudara pada saat ini mengenai pertanyaan saudara tadi, apakah Paulus pernah bertemu Yesus secara pribadi atau tidak. Semoga Tuhan memberkati dan tolong share pada yang lain. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.